Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat firman Tuhan yang saya sudah siapkan bagi kita semua dari Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-23. Minggu kemarin saya bicara satu bagian firman Tuhan dari Keluaran, dan minggu ini saya mau ajak kita untuk melihat dari Bilangan. Dan tentunya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Dan saya bersyukur karena secara pribadi saya dapat berkat khusus dari bagian firman Tuhan ini. Dan hari ini saya ingin share buat kita. Saya ingin share apa yang menjadi berkat yang saya terima dari Tuhan. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan itu. Saya membaca ayat 20 saja. Ayat 20 dari pasal 11. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidupmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara, ini merupakan pernyataan Tuhan kepada mereka, kepada orang Israel dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Orang-orang itu bersungut-sungut dan mereka berkali-kali menangis di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian di dalam pembacaan kita mereka minta daging. Lalu mereka bilang, waktu kami di Mesir kami makan semua gratis, tapi kenapa sekarang kami kurus kering? Lalu kami tidak punya daging, kami tidak bisa makan daging. Lalu mereka bilang, dari mana kami akan dapat daging? Musa bilang, dari mana saya akan dapat daging untuk memberi makan kepada banyak orang ini? Lalu kemudian Tuhan bilang kepada Musa, Musa, nanti lihat di dalam ayat yang ke-23, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Lalu nanti baca sendiri di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Tuhan kemudian mengirimkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh, dan mereka makan semuanya. Tetapi mereka yang bersungut-sungut itu, ayat 20 berkata, ketika mereka makan, Tuhan membunuh mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah tema masuk dalam berkat Tuhan. Masuk dalam berkat Tuhan. Saudara lihat tema besar kita, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat tema ini, masuk dalam berkat Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan murka kepada orang-orang Israel? Mengapa Tuhan marah kepada mereka? Jawabannya ada di ayat yang ke-20 yang tadi saya sudah baca. Tuhan murka kepada mereka karena mereka menangis di hadapan Tuhan, dan mereka berkata begini, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Mereka bilang, Tuhan, kenapa kami harus ada di tempat ini? Dan untuk apakah kami keluar dari Mesir? Seakan-akan mereka bilang kepada Tuhan, Tuhan, engkau tidak punya tujuan bagi kami. Engkau bawa kami keluar, tapi sebenarnya engkau tidak punya tujuan. Untuk apa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Sampai kami ada di padang gurun ini, kami kelaparan, kami kepanasan, kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk apa Tuhan engkau membawa kami keluar? Itu yang kemudian membuat Tuhan murka kepada mereka. Bukan hanya soal tadi makan daging, tetapi mereka berkata seperti ini, untuk apa Tuhan? Tujuanmu apa Tuhan? Padahal sejak awal Tuhan sudah memberitahukan tujuannya, membawa orang Israel keluar dari Mesir, supaya mereka mendapat satu tempat yang penuh dengan susu dan madu, supaya di sana mereka bisa beribadah dengan bebas, tidak lagi ditindas, tidak lagi diperbudak. Dan Tuhan sudah memberikan tujuannya yang jelas kepada mereka. Musa sudah sampaikan tujuan itu jelas kepada mereka. Tetapi sampai di titik ini mereka masih berkata, untuk apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pasti ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, Dia membawa mereka keluar supaya akhirnya mereka masuk di dalam berkat-berkat yang sudah Dia sediakan bagi mereka. Yang pasti bahwa ketika Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, Dia mau agar mereka menikmati berkat-berkat khusus, berkat-berkat spesial. Dan itu Dia sudah lakukan kepada mereka. Dia sudah menyatakan mujizatnya, Dia sudah menuntun mereka, Dia sudah membuat laut Teberau itu terbelah, dan mereka bisa jalan di sana.
Mereka mengalami pemeliharaannya. Ada tiang awan, ada tiang api, dan Tuhan memproteksi mereka. Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan. Tetapi sampai di titik ini mereka masih bertanya, untuk apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir? Dan Tuhan pun murka kepada mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang bagian firman Tuhan ini, saya coba merenungkannya secara mendalam. Prinsip untuk masuk dalam berkat Allah, saya menemukan di sana. Perhatikan apa yang kita baca di ayat 4. Ada prinsip-prinsip yang dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Prinsip-prinsip supaya saudara dan saya bisa masuk dan menikmati berkat Allah. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Prinsip pertama, supaya saudara dan saya bisa masuk dan menikmati berkat Tuhan, prinsip yang pertama ialah jangan ikut gaya orang bajingan. Jangan ikut gaya orang bajingan. Ada kata bajingan di situ ya, ayat 4. Ada orang-orang bajingan yang ada di antara mereka yang kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang bajingan ini kemudian mempengaruhi orang-orang Israel yang lain. Lalu kemudian orang-orang Israel yang lain terpengaruh dengan mereka. Dan kemudian mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai menggerutu, dan mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih, saya penasaran, siapakah orang-orang bajingan ini? Waktu saya siapkan khotbah ini, saya periksa, saya baca beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya coba cek, yang dimaksudkan orang-orang bajingan di sini siapa sih? Lalu kemudian saya menemukan yang dimaksudkan dengan orang-orang bajingan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai satu kata hasapsuk. Hasapsuk. Ini bahasa Ibrani. Hasapsuk yang dimaksudkan di sini menunjukkan kepada gerombolan orang. Gerombolan orang yang ikut bersama-sama dengan orang Israel keluar dari Mesir. Ingat, yang keluar dari Mesir saat Tuhan membawa orang Israel itu bukan hanya orang Israel saja. Yang keluar bersama-sama dengan mereka ada orang-orang lain, ada bangsa-bangsa lain juga yang saat itu berdiam di Mesir. Dan mereka sudah tertekan dengan berbagai macam perbudakan orang-orang Mesir. Dan ketika momen di mana Tuhan membawa orang Israel keluar, mereka kemudian ikut dengan mereka, ikut dengan orang Israel keluar. Dan orang-orang yang keluar bersama-sama dengan orang Israel yang di ayat 4 ini disebut orang-orang bajingan. Ngerti maksudnya? Coba kita lihat ayat itu baik-baik. Saya baca ayat 4 pelan-pelan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, ini dia, kemasukan nafsu rakus. Oke, ada satu kelompok. Lalu kemudian yang kedua, dan orang Israel pun menangislah pula. Ini kelompok orang Israel. Kelompok pertama ada kelompok orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Kemudian mereka mulai mempengaruhi orang-orang Israel. Lalu kemudian orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Coba saudara perhatikan Keluaran pasal 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi.
Ini orang-orang yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Ada orang-orang dari berbagai bangsa juga ikut di ayat 38. Dan orang-orang yang ikut dari berbagai bangsa ini, yang masuk dalam kumpulan orang Israel, mereka ini yang kemudian di Bilangan pasal 11, ini adalah kelompok-kelompok orang bajingan. Ngerti ya? Supaya kita paham bagian firman Tuhan ini. Orang-orang ini punya gaya hidup bajingan yang berbeda, yang suka menghasut, yang suka mempengaruhi secara negatif, sehingga orang Israel akhirnya terkontaminasi, terpengaruh, dan akhirnya orang Israel mulai menggerutu kepada Tuhan. Jangan lupa, orang-orang dari bangsa yang lain ini tidak mengenal Allah sebelumnya. Di tengah perjalanan orang-orang ini menjadi masalah karena mereka menghasut sana, mereka mempengaruhi, mereka kemudian membuat orang Israel bersungut-sungut, dan mereka mulai berkata, dari manakah kita bisa memperoleh daging untuk dimakan? Saudara, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Saya coba meresapinya secara pribadi. Kadang-kadang di dalam hidup kita akan bertemu dengan orang-orang model seperti ini. Kadang-kadang di komunitas, di luar sana, di kampus, di tempat kos, di tempat kerja, atau mungkin di komunitas rohani juga, kadang-kadang kita akan menemukan orang-orang seperti gini yang punya mental bajingan, yang berusaha mempengaruhi orang-orang supaya orang-orang itu bukan dekat dengan Tuhan, tetapi malah mulai menggerutu, bersungut, mengomel dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kalau saudara dan saya mau supaya kita bisa masuk dalam berkat Tuhan, kita jangan ikut gaya orang-orang bajingan seperti ini. Wah, saya disadarkan bagian firman Tuhan ini luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam Efesus, saudara akan menemukan di dalam Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 7, Rasul Paulus bilang begini, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Di dalam jemaat Efesus itu, di kota Efesus itu kota yang penuh dengan penyembah berhala. Kalau tidak salah saya sudah pernah khotbah tentang kota Efesus. Kota yang penuh dengan penyembah berhala. Dan orang-orang percaya di sana berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka punya teman-teman yang mengajak mereka untuk kemudian, oh jangan kamu pergi ke sinagog, jangan kamu pergi ke bait Allah, tapi mari kita pergi untuk menyembah. Ada tempat-tempat penyembahan di sana. Mereka bisa pergi ke kuil, pergi ke tempat-tempat untuk berhubungan dengan kuasa-kuasa si jahat di sana. Mereka ada di dalam situasi itu. Itu sebabnya Paulus bilang kepada mereka, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Dalam konteks orang Israel, mereka disesatkan oleh orang-orang bajingan ini dengan kata-kata yang hampa. Dan mereka berkata, weh, kenapa kita mau ikut Tuhan? Dia membawa kita keluar dari sini, dia akan membunuh kita. Lebih bagus kita pulang saja ke Mesir. Lebih bagus kita jangan terus lagi, kita kembali saja ke Mesir. Sebab di sana kita bisa makan enak. Ada ikan yang kita makan tidak bayar, ada mentimun, ada semangka, ada bawang pre, ada bawang merah, bawang putih. Di sana kita gratis, tapi ikut Tuhan kenapa susah? Kita akan mati, kita menjadi kurus kering. Orang-orang bajingan ini mulai menghasut orang-orang Israel supaya akhirnya orang Israel melawan Tuhan. Dan saudara lihat ini, akhirnya orang-orang Israel itu tidak masuk dalam berkat Tuhan. Mengapa? Karena mereka dipengaruhi, terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang bajingan ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang bajingan, saya lihat bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Orang bajingan itu penuh dengan rakus. Nah, hawa nafsu rakus, hawa nafsu rakus. Coba saudara lihat di dalam itu ayat 4, katakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ini ciri-ciri orang bajingan, penuh dengan nafsu rakus. Nafsu rakus. Orang-orang yang seperti ini selalu tidak
atau tidak merasa cukup dalam segala hal. Orang-orang yang rakus itu selalu merasa kurang. Orang-orang rakus itu sekalipun sesuatu ada padanya, sudah dimilikinya, tetapi dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bersuka cita. Dia tidak bisa mengucap syukur. Sudah dikasih mana, mereka tidak bersyukur. Sudah dikasih makanan gratis, mereka tidak bersyukur. Ini ciri-ciri orang bajingan di dalam ini, di dalam Bilangan pasal 11 ini. Dan mereka menghasut orang-orang Israel supaya akhirnya orang-orang Israel memberontak kepada Allah. Jangan nanti ada yang katakan kepada saudara, waduh, kenapa kau ikut Tuhan susah sekali? Kau rajin ke gereja, kau rajin ibadah, kau rajin pelayanan, tapi kenapa hidupmu susah betul? Kalau ada orang yang sebutkan begitu, yang ngomong begitu, dia masuk di kategori orang bajingan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang membawa kita. Kalau kita ada dalam situasi sulit hari ini, itu hanya proses. Amen. Itu hanya proses. Tidak ada orang yang tidak diproses oleh Tuhan. Semua orang pasti diproses oleh Tuhan. Dan proses selalu akan membawa kita kepada hasil yang menyenangkan. Proses akan membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa. Proses akan membawa kita sampai di berkat Tuhan. Karena itu bertahanlah di dalam proses Tuhan. Jangan baru setengah melangkah kemudian mau pulang ke Mesir. Jangan baru setengah maju kemudian mau kembali lagi ke Mesir. Dan itu yang menyebabkan orang-orang Israel tidak bisa masuk di dalam berkat Tuhan. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan cara hidup, cara berpikir orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan tidak berpikir seperti yang Tuhan kehendaki. Orang bajingan juga saya lihat di sini, saya perhatikan baik-baik. Sifatnya, cirinya suka memutarbalikkan fakta. Saya tunjukkan di sini. Memutarbalikkan fakta, maksudnya begini, lihat, mereka bilang kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka dan seterusnya. Mereka bilang tidak bayar apa-apa. Saya pikir masa sih? Masa bangsa yang begitu besar, banyak orang dikasih makan gratis? Gak mungkin lah. Gak mungkinnya di mana? Ada jawabannya di Alkitab. Karena ternyata di Mesir mereka itu dijadikan budak. Di mana budak yang makan gratis? Betul? Nggak ada. Mereka harus bayar makanan mereka itu dengan kerja paksa. Itulah harga yang harus mereka bayar. Tapi di sini mereka bilang lebih bagus kita pulang ke Mesir karena di sana kita makan gratis, ikan gratis, bawang prei gratis. Gratis apaan? Tidak ada yang gratis mereka dapatkan di Mesir. Betul? Tidak ada yang gratis. Mereka diperbudak. Karena itu Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan mau bawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena mereka diperbudak. Orang yang jadi budak itu pasti susah hidupnya. Tapi lihat orang-orang bajingan ini bilang begini, weh, di Mesir kan kita makan gratis tuh. Pulang saja kita ke sana supaya kita bisa dapat semua lagi. Ini ciri orang bajingan yang suka memutarbalikkan fakta. Betul? Kalau ketemu orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta, dia masuk di kategori orang bajingan. Ya A, ya A. B, ya B. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebab kalau tidak, itu dari mana? Si jahat. Dari si jahat. Saudara, ini menarik sekali. Orang yang suka memutarbalikkan fakta, dia tidak bisa masuk ke dalam berkat Tuhan. Yakin deh saya. Orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak akan masuk di dalam berkat Tuhan. Saudara perhatikan, orang-orang ini putar balikan fakta. Dan karena mereka putar balikan fakta, akhirnya apa? Mereka tidak menikmati berkat Tuhan. Ini luar biasa. Yang berikut, saudara gue kekasih, ketika kita bicara tentang orang-orang ini, saudara bisa lihat di sini, mereka semua yang bersungut kepada Tuhan itu mendapatkan hukuman dari Tuhan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang memutarbalikkan fakta itu jangan pernah berharap bahwa mereka akan menerima berkat Tuhan. Tidak akan menerima berkat Tuhan itu. Sebaliknya mereka akan menerima hukuman Tuhan. Dan itu sebabnya di awal saya katakan bahwa supaya saudara dan saya bisa menerima berkat Tuhan,
mengalami berkat Tuhan, maka saudara dan saya harus berbeda cara hidup dengan orang-orang bajingan. Jangan mengikuti gaya hidup orang bajingan, karena orang-orang bajingan hanya akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Sadis ya, ayat itu bilang bajingan. Bajingan tuh bahasa Indonesia itu apa sih? Orang-orang bajingan tuh apa sih? Kasar enggak nih? Kasar ya? Karena memang karakter mereka seperti itu. Jadi Alkitab harus tulis dengan jujur bahwa kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan orang bajingan. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan Bilangan 11 ayat 1 dan ayat 16 sampai ayat 22. Bicara tentang prinsip kedua. Prinsip supaya saudara dan saya dapat masuk dalam berkat Tuhan. Ayat 1 bilang begini. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Yang kedua, prinsip untuk saudara dan saya bisa masuk dalam berkat Tuhan. Yang kedua, stop salahkan Tuhan. Stop salahkan Tuhan. Lihat mereka bilang begini, Tuhan nasib kami buruk ini gara-gara kamu. Lalu kemudian Musa juga karena tidak tahan, dia bilang kepada Tuhan begini, Tuhan, mengapa engkau memperlakukan hambamu ini dengan buruk? Artinya Musa bilang begini, dan orang Israel juga katakan itu, Tuhan, kenapa kami ini buruk sekali hidup kami? Kenapa masa depan kami tidak ada? Kenapa hidup kami sulit sekali? Engkau yang salah Tuhan. Orang yang mempersalahkan Tuhan, mereka tidak akan melihat berkat Tuhan dinyatakan bagi mereka. Mereka bilang Tuhan yang buat mereka punya nasib buruk. Wah, padahal dapat makan gratis, dapat minum. Kalau saudara nanti baca di bagian yang lain, mereka jalan, kaki mereka itu tidak bengkak selama mereka 40 tahun jalan. Baju mereka tidak pernah rusak. Kita kalau jemur pakaian, coba saudara jemur pakaian aja sebulan di terik matahari. Saya yakin begitu engkau ambil baju itu, dia sudah sobek. Karena panas itu membuat serat-serat pakaian itu menjadi rusak. Alkitab katakan mereka punya pakaian di tubuh mereka itu tidak rusak. Kasut yang mereka pakai itu tidak pernah rusak. 40 tahun lamanya mereka jalan. Karena di padang gurun tidak ada pabrik sepatu, tidak bisa order online. Tuhan menyediakan, Tuhan melindungi. Bagaimana cara Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menjaga mereka. Matahari tidak menyakiti mereka pada siang dan bulan pada waktu malam, kata Mazmur. Lalu mereka bilang, Tuhan, engkau membuat kami ini buruk. Hidup kami buruk, situasi kami buruk, semua buruk. Mereka seakan mempersalahkan Tuhan dan mereka bilang begini, Tuhan, engkau tidak adil, engkau tidak baik. Musa juga akhirnya ikut-ikutan. Musa bilang, Tuhan, engkau perlakukan saya dengan buruk. Saya tidak terima ini. Saudara, kalau dalam keadaan sulit, berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai apa yang kita katakan itu melawan Tuhan. Jangan sampai kata-kata itu menyakiti hati Tuhan. Sebab kalau kata-kata kita menyakiti hati Tuhan, itu masalah besar bagi kita. Lihat yang terjadi. Mereka punya kata-kata luar biasa sama Tuhan. Engkau yang sumber masalah Tuhan. Engkau yang memperlakukan kami dengan buruk. Maka akhirnya mereka yang seperti itu, mereka dikasih berkat juga, tapi berkat itu akhirnya menjadi hukuman bagi mereka.
Hati-hati saudara, kadang-kadang kita seperti orang Israel ini. Hati-hati ketika kita berkata, Tuhan saya minta ini, saya minta itu, dan saya minta ini, dan saya minta itu. Oke. Tapi di dalam permintaan itu muncul juga di dalam hati kita mungkin menggerutu, sungut-sungut. Tuhan bilang, oke, gak apa-apa, saya akan kasih. Tapi setelah saya kasih kamu berkat, berkat itu akan berubah menjadi kutuk buat kamu. Mereka dikasih daging kan? Mereka dikasih berkat kan? Tapi karena mereka terus mempersalahkan Tuhan, Tuhan izinkan mereka dapat daging. Dapat daging berapa lama? Ayat 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Tuhan bilang, saya kasih kamu daging terus sebulan, sampai keluar dari dalam hidupmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ayat 33. Ayat 33 katakan begini, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, ini dia. Kalau saudara dan saya mau masuk dan menikmati berkat Tuhan, maka stop persalahkan Tuhan, stop salahkan Tuhan. Jangan katakan Tuhan, oh ini gara-gara kamu. Jangan katakan Tuhan, Tuhan kenapa nasibku buruk. Tidak. Seharusnya kita katakan, Tuhan, lakukan semua yang terbaik bagiku Tuhan. Tuhan, pimpin hidupku Tuhan. Tuhan, apapun yang Engkau lakukan pasti baik Tuhan. Seharusnya itu yang kita lakukan, seharusnya itu yang kita katakan, supaya akhirnya kita bisa melihat, menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, perhatikan, menarik sekali. Musa katakan begini di dalam ayat 11 bagian B. Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Lalu ayat yang ke-14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara, supaya saudara dan saya bisa masuk dan menikmati berkat Tuhan, hal yang ketiga, prinsip yang ketiga ialah jangan melayani dengan setengah hati. Jangan melayani dengan setengah hati. Musa bilang begini, Tuhan, beban ini begini berat Tuhan, terlalu berat. Musa bilang, lebih baik Tuhan engkau bunuh saja saya. Ini sudah tingkat stres yang paling tinggi ya. Adakah di sini yang pernah berkata, Tuhan, kalau begini caranya Tuhan engkau bunuh saja saya? Adakah yang sudah mau cepat-cepat? Saya yakin tidak ya. Tapi kita bisa memahami bagaimana tingkat stres Musa. Dia ditekan, orang-orang menggerutu, orang-orang minta ini dan minta itu, dan sebagai seorang pemimpin, dia stres berat, dia tertekan, dia depresi. Dia bilang begini, Tuhan, lebih bagus engkau bunuh saja saya. Orang kalau melayani Tuhan dengan setengah hati, pasti dia rasa beban pelayanan itu berat. Jangankan itu, jangankan dalam pelayanan, kalau engkau bekerja atau kalau engkau kuliah, lalu engkau melakukannya dengan setengah hati, saya yakin itu akan terasa berat bagi kamu. Betul? Dan kalau sudah terasa berat bagi kita, maka kita pasti tidak bisa bikin apa-apa lagi. Di dalam situasi ini Tuhan sedang memproses Musa supaya dia melayani Tuhan tidak dengan setengah hati. Tuhan mau lihat komitmen Musa seperti apa. Seorang yang dikasih tanggung jawab besar itu biasanya tekanannya besar. Dan di titik ini Tuhan mau supaya Musa punya komitmen, tetap bertahan dalam situasi apapun. Tetap bertahan. Amin. Kalau saudara dan saya mau masuk dan melihat berkat Tuhan di dalam segala sesuatu yang sedang kita lakukan, tetap bertahan di dalam situasi apapun. Jangan cepat-cepat mau bilang, Tuhan ambil nyawa saya. Tuhan bilang belum jatuhnya. Jangan buru-buru. Belum waktunya.
jalani saja itu. Dan disitulah kita diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya, Dia mau menyatakan berkatnya bagi kita. Karena itu kita harus bertahan dalam situasi sulit, bertahan dalam kondisi apapun. Kita harus bertahan. Dan khusus untuk Musa, dalam konteks pelayanan, Tuhan mau bilang kepada Musa, Musa, melayani tanggung jawab yang engkau berikan untuk menjadi pemimpin dari umat Israel itu berat. Tapi aku mau kamu punya komitmen, aku mau kamu tetap bertahan, sebab aku bersama-sama dengan kamu. Musa bilang, tapi dari mana saya dapat daging, Tuhan? Ayat yang ke-13, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Dari mana, Tuhan? Tuhan bilang, dari saya. Bagaimana caranya, Tuhan? Tuhan bilang, masakan kuasaku kurang atas kamu? Ayat yang ke-23, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku itu terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, ada tantangan-tantangan yang berat ketika kita sedang melayani Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang berat ketika kita sedang mengikut Tuhan. Jangan takut, sebab kuasa Tuhan tidak kurang untuk melakukan sesuatu bagi kita. Amin. Jangan takut, sebab kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kita. Jangan takut, sebab Tuhan punya cara. Dia mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Ayat 31, lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihampurkannya ke atas tempat perkemahan itu dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Wow. Tuhan bilang kepada Musa, saya yang kasih daging, kamu tenang, layani saja, lakukan saja tanggung jawabmu. Untuk masalah daging, untuk masalah kebutuhan orang Israel, saya yang akan kirim. Dan Tuhan kirimkan burung puyuh itu sehari seperjalanan jauhnya. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya berjalan 1 hari, kira-kira berapa kilometer? Jalan santai aja. Atau tidak usah 1 hari, 12 jam jalan. Berapa kilometer? 10 kilometer ada? Lebih lah. 30 menit kurang lebih kalau kita jalan santai. 30 menit sekilo. 30 menit kalau jalan santai. Kalau 10-12 jam jalan, kira-kira berapa kilo? Setengah jam, 30 menit kurang lebih 1 kilo. 1 jam 2 kilo. Jadi kalau 12 jam 24 kilo. Kita pakai logika berpikir seperti itu. Kira-kira 24 kilo Tuhan kirim burung puyuh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lalu tingginya berapa? Berapa hasta? 2 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Kalau 2 hasta itu 90 cm, kurang lebih semeter tingginya. Maka cukup dah untuk sebulan. Lebih 24 kilo. Itu burung puyuh dari mana sih? Burung puyuh seluruh dunia kayaknya kumpul di situ. Tuhan kirim burung puyuh, angin yang dari Tuhan itu bawa. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk memberkati. Tuhan punya cara untuk membawa berkat datang ke perkemahan orang Israel. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk membawa berkat datang ke tempat-tempat kos, saudara. Tuhan punya cara untuk membawa berkat buat kita dimanapun kita berada. Berkat dari Tuhan akan datang mencari kita. Dalam konteks ini, berkat Tuhan yang datang menghampiri mereka, bukan mereka yang pergi menghampiri berkat Tuhan. Amin. Tuhan bawa orang Israel masuk di dalam berkat Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Dan dia mau agar Musa mengerti bahwa Musa lakukan saja tanggung jawab dia. Musa lakukan tugasnya sebagai pemimpin. Lakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Musa harus punya komitmen yang kuat, tetap bertahan di dalam situasi apapun. Sebagai seorang pemimpin, dia banyak sekali dapat tekanan. Banyak orang
Tuhan menggerutu kepada dia. Banyak orang yang mau melempari dia dengan batu. Banyak orang yang mulai mengatai-ngatai dia dengan hal-hal yang tidak benar. Lalu Tuhan bilang, bertahan saja di situ. Aku akan menyatakan kuasaku atasmu. Saudara, kalau saudara dan saya mau lihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita, bertahanlah dalam keadaan apapun. Kalau kita sedang melayani, layani Tuhan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Sebab berkat dari Tuhan akan dikirimkannya menghampiri saudara. Bukan saudara yang cari berkat, berkat yang cari saudara. Kalau kita punya pergumulan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bersungut. Serahkan hidup kepada Tuhan. Dan yang terakhir, peliharalah kekudusan supaya kita bisa masuk dalam berkat Tuhan. Ayatnya yang ke-18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Perhatikan ayat 18, kuduskanlah dirimu untuk besok. Menarik ya. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau lihat berkat Tuhan mengalir dengan deras dalam hidupmu dan hidupku, maka peliharalah kekudusan. Karena Ibrani bilang begini, Ibrani 12 bilang begini, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Lihat Tuhan saja nggak bisa, apalagi lihat berkatnya. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, jaga kekudusan, pelihara kekudusan. Kalau mau lihat Tuhan lakukan hal-hal besar dalam hidup kita, tetap berjalan di dalam kekudusan. Dan Tuhan bilang kepada orang Israel, kuduskanlah dirimu hari ini untuk kamu bisa lihat sesuatu di esok hari. Dan benar, besoknya mujizat terjadi. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan kita bahwa kita dibawa oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan iman yang panjang. Bukan Tuhan mau agar kita celaka. Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita, tapi Dia mau membawa kita untuk masuk di dalam berkat-berkat-Nya. Dan kalau saudara dan saya mau masuk dalam berkat-berkat-Nya, maka tadi prinsip-prinsipnya tadi saya sudah sampaikan buat kita. Jangan ikut gaya hidup orang bajingan. Orang-orang bajingan yang selalu memutarbalikkan fakta, yang selalu menghasut untuk menggerutu, yang menghasut untuk tidak usah ikut Tuhan, ya sudah kita pulang saja ke Mesir. Dan apapun yang terjadi ikut Tuhan terus. Kita terus berharap kepada Dia. Kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Kita pelihara kekudusan hidup kita. Dan lihat, kita akan mengalami berkat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk kita mengalami